Halo Bapak dan Ibu, selamat datang kembali di video tutorial ini. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas topik penting lagi ya dalam strategi operasi, yaitu Work System Design, ya, chapter 11 dari buku kita. Ya, selain itu juga kita akan belajar tentang job design dan pengukuran kerja. Topik ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana pekerjaan diorganisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam sebuah perusahaan. Pemahaman yang baik tentang pelajaran kita kali ini akan membantu perusahaan ya menciptakan lingkungan kerja yang efisien, yang produktif, dan memuaskan bagi karyawan. Nah, melalui video pembelajaran ini saya akan membantu ya Bapak dan Ibu untuk memahaminya. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk memahami konsep-konsep dan teknik yang terkait dengan work system design ini. Kita akan belajar bagaimana merancang sistem kerja yang efektif dan mengukur kinerjanya. Diharapkan dengan memahami pembelajaran kali ini, Bapak dan Ibu akan mampu mengidentifikasi peluang-peluang untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan kerja di lingkungan tempat kerja Anda. Baik, kita akan langsung mulai saja dengan slide berikutnya. Seperti biasa, nanti pada sesi ini kita akan ada sesi classroom response system. Ya, jadi silakan Bapak Ibu siap ya dengan keyboard di laptop atau komputer masing-masing untuk menanggapi atau merespons ya setiap pertanyaan diskusi dari saya dan tentu saya akan berikan nilai untuk setiap kita yang menanggapinya. Baik, kita juga akan berpindah kembali ke buku Reed and Sanders ini. Setelah sebelumnya kita menggunakan buku Slack, kita kembali akan menggunakan buku kita yang berikutnya ini yaitu Reed and Sanders ya. Silakan Bapak dan Ibu disiapkan bukunya sudah ready ya untuk kita mulai pembelajaran kita hari ini. Saya juga berharap Bapak-Bapak dan Ibu semua sudah membaca bukunya ya dan sudah mengerjakan pre-lesson exercise yang tersedia di Camilo. Dan seperti biasa, kalau masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, yang langsung-langsungkan bertanya lewat forum diskusi yang sudah tersedia di halaman pembelajaran kita, atau bertanya langsung dengan saya ya, dengan pesan WA. Baik, silakan siap-siap ya, kita akan masuk kepada materi kita kali ini. Kita akan bahas tadi ketiga hal ini. Ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah agenda kita. Nah, kita akan masuk dengan satu contoh praktek. Perhatikan gambar ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada satu contoh real, yaitu tim balap Formula One, ya Red Bull. Ya, sampai beberapa tahun terakhir, tim ini ya, tim balap Formula One ini bisa memenangkan sebagai tim konstruktor yang terbaik di balap Formula One. Nah, mereka menang itu sebenarnya bukan karena pembalapnya saja ya, yang hebat ya, itu Max Verstappen, tapi juga karena kerjasama tim, terutama pada saat pit stop, seperti Anda bisa lihat di foto ini. Anda bisa lihat sendiri bagaimana Red Bull itu dia memegang rekor dunia untuk keefektifan dan kecepatan di proses pit stop ini. Itu hanya tim. Nah, ini tentu menimbulkan pertanyaan kan pasti ya di hati kita. Mengapa ada tim-tim yang bisa bekerja sangat produktif seperti Red Bull ini, sementara ada yang lain yang tidak ya? Dan kadang-kadang hanya karena kelalaian atau lambat di dalam proses pit stop di balap Formula One ini, itu bisa mengakibatkan pembalapnya tidak menang ya atau kalah. Bagaimana para tenaga kerja Anda lihat sini banyak ya, ini pekerja di tim Red Bull ini itu demikian termotivasi ya, termotivasi untuk bekerja dan menyelesaikan lomba itu dengan juara. Nah, inilah kira-kira yang kita akan coba lihat ya, bahwa work system design atau sistem desain kerja itu sangat penting untuk memungkinkan operational excellence. Ya kan, tampilan di depan ini adalah tampilan operation excellence yang kemudian bisa membuat perusahaan itu
memenangkan persaingan. Ya, ini satu contoh real bagaimana peranan human resource strategy itu sangat kritikal ya di dalam operation strategi atau operation excellence. Nah, itulah pentingnya tema kita kali ini, yaitu work system design atau sistem desain kerja. Dan kita lihat di sini bahwa mendesain pekerjaan itu adalah bagian penting di dalam strategi operasi. Ya, tadi sudah ya, contohnya di balapan mobil Formula One ya, itu peran manusia dan operation itu sangat penting. Dan juga di sini effective operation strategi juga memberikan platform untuk company productivity. Itu dia ya yang dijelaskan oleh buku kita. Nah, sekarang coba langsung dijawab ya untuk tantangan saya yang pertama ini, Classroom Response System nomor 1, silakan dijawab ya. Jadi work system itu terdiri dari apa saja? Saya berikan waktu 1 menit ya untuk menjawabnya. Silakan, timernya sudah dimulai. Jadi sistem kerja itu menurut teori manajemen SDM ya itu terdiri dari apa? Waktunya bisa dilihat di timer ya. Jadi ada timer di PowerPoint ini. Sekarang kurang dari 30 detik ya waktunya untuk menjawab ya Bapak dan Ibu. Baik, waktunya sudah habis. Ya, apa saja sih komponen dari sistem kerja itu? Nah, komponennya ada 3 ya. Jadi yang pertama adalah job design, ya kita akan belajar sebentar lagi. Kemudian work measurement, pengukuran kerja, apakah pekerjaan dilakukan itu sudah sebenarnya seperti itu, sudah bisa dianggap produktif. Dan yang terakhir adalah worker compensation. Ya, ada 3 ini ya, ada 3 komponen dari sistem kerja. Kita akan bahas job design dan work measurement, sementara untuk worker compensation ini itu tidak masuk ya dalam pembelajaran kita ya supaya tidak apa ya pelajaran kita ini tidak pure tentang manajemen sumber daya manusia. Tapi penekanannya di sini adalah hal-hal yang terkait dengan human yang bisa membantu strategi operasi dari perusahaan kita. Baik, Bapak dan Ibu, segera siap-siap untuk Classroom Response System yang kedua. Ya, di slide berikutnya saya akan mengajukan pertanyaan lagi ya yang sudah saya tanyakan sebenarnya ya di latihan-latihan di Camilo. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah berlatih ya di Camilo itu cepat sekali pasti menjawabnya ya atau juga sudah membaca buku itu pasti dengan mudah untuk menjawabnya. Sudah siap ya? Nah, ini saya kasih waktu lagi sama 1 menit ya untuk yang nomor 2. Itu ada di slide berikut ini, silakan diperhatikan. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang dimaksud dengan job design ini menurut kata pengarang buku kita? Saya ulangi ya, menurut kata pengarang buku kita. Karena mungkin ada macam-macam versi dari job design ini. Waktunya 1 menit. Jadi desain kerja ini ya sangat-sangat menentukan produktivitas ataupun efisiensi operasional nantinya ya ketika para pekerja sudah menjalankannya. Oleh karena itu penting sekali ya kita memahami pengertian job design ini di dalam konteks strategi operasi. Nah, itulah kenapa materi ini sekalipun adalah pelajaran SDM, kita patut ya dan kita wajib belajar di dalam ilmu strategi operasi.
Nah, waktunya sudah habis. Sudah bisa yang menjawab ya, nggak susah kan ya? Jadi nanti semua yang menjawab pasti dapat nilai, tapi khusus ya, yang 5 yang menjawab paling cepat nilainya ekstra. Begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi kalaupun kita menjawabnya kalah cepat, itu tetap saya kasih nilai. Ya, hanya yang menjawab lebih cepat saja ya, 5 yang pertama dapat ekstra nilai. Gitu ya. Jadi jangan suka-suka semuanya harus tetap menjawab. Nah, apa itu job design? Jadi job design ini kalau kita lihat di sini adalah aktivitas. Aktivitas-aktivitas kerja dari seorang individu atau satu tim, satu kelompok kerja. Seperti itu ya. Nah, aktivitas-aktivitas itu apa saja? Nah, itu biasanya kita bisa temukan dengan memahami pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, apa sih sebenarnya deskripsi pekerjaan, apa tujuannya, di mana pekerjaan itu dilakukan, siapa yang melakukannya, apa latar belakang atau pelatihan yang diperlukan. Nah, ini dia ya, jadi kita akan nanti akan lihat contohnya. Tapi sebelum kita masuk contohnya, kita akan masuk lagi ke diskusi yang ketiga. Ya, kalau kita bicara work activities, ya, kalau kita bicara apa saja sih yang dikerjakan, nah itu kan kadang-kadang pilihannya itu masih pakai manusia, ya seperti yang diajarkan di chapter ini, atau kita bisa pakai teknologi kan, kita masih bisa pakai robot, kita bisa pakai mesin-mesin yang otomatis. Nah, sehingga itulah pertanyaan saya berikutnya untuk diskusi kita, Classroom Response System. Yang ketiga, silakan siap-siap untuk menjawab. Ini pertanyaan ini cukup penting ya, jadi Bapak Ibu ini harus bisa kasih contohnya ya, supaya dapat nilai maksimum. Karena itu saya kasih waktu 2 menit untuk menjawabnya ya. Kalau ada contohnya, saya kasih nilai bonus. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah sebaiknya pekerjaan itu pakai manusia atau sebaiknya sudah dimesinkan aja lah, otomatis saja? Ya, coba kasih contoh, kapan job design itu sebaiknya masih pakai manusia dan kapan job design itu sebaiknya kita otomatiskan saja. Ayo ya, silakan jawab. Kasih contoh, ya, kasih contoh alasan pada kasus desain kerja seperti apa, sebaiknya udahlah nggak usah pakai manusia, otomatis saja. Dan pada desain kerja seperti apa, ya mungkin pakai otomatisasi atau mesin-mesin dianggap tidak pas ya, atau tidak ideal. Yang lebih bagus justru tetap aja. Tetap saja kita pakai tenaga kerja manusia. Ya, kasih satu contoh ya, dan alasannya tentunya ya, dengan contoh itu. Nah, ini adalah latihan aplikasi ya, aplikasi dari pelajaran kita ini. Saya tunggu nih nanti jawabannya ya, kita akan bahas nanti di kelas. Sekarang dijawab dulu waktunya ya sekitar 60-an detik ya, masih 1 menit lagi. Jangan lupa classroom response systemnya yang nomor 3 ya. Jangan lupa ini nomor 3, lihat ada di slide itu nomor. Setengah menit lagi. Baik, sudah habis waktunya ya. Kapan sebaiknya kita masih pakai manusia dan kapan sebaiknya kita tidak usah lagi pakai manusia, tapi kita serahkan saja ya sama proses teknologi, sama mesin, sama otomatisasi. Nah, kita bisa lihat ya beberapa pandangan dari pengarang buku kita. Yang pertama dari safety dan risk. Ketika pekerjaan itu beresiko tinggi. Nah, ini mungkin kita bisa mempertimbangkan ya menggunakan mesin.
dibandingkan menggunakan manusia. Ya, kadang-kadang suhu yang sangat tinggi atau ada radiasi yang berbahaya, bahan-bahan yang sangat beracun, ini menyebabkan risiko tinggi apabila kita masih menggunakan manusia. Maka alangkah baiknya kita sudah menggunakan otomatisasi. Kemudian apakah pekerjaan itu berulang-ulang? Kalau pekerjaan itu rutin, berulang-ulang, itu saja, nah ini sudah chance yang bagus ya untuk otomatisasi, sehingga efisiensi operasional bisa tercapai. Demikian juga dengan precision. Ya, kalau saya boleh cerita, ketika dulu membuat handphone itu masih menggunakan tangan manusia, ya, jadi merakit handphone yang ada di tangan kita ini ya, itu dulu itu masih pakai tangan manusia ya. Maka Apple, ya, Apple adalah perusahaan yang pertama di dunia yang mengkonversi proses fabrikasi dari handphone yang masih menggunakan manusia ya pada saat itu menjadi 100% mesin, 100% pakai robot. Nah, ini di iPhone 5 kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, ini menyebabkan produk iPhone menjadi produk yang bisa lebih tipis, jumlah spare part yang ada di dalam handphone bisa menjadi jauh lebih banyak, ya, karena bisa jauh lebih rapat ya, lebih presisi, deket-deket gitu, bisa ditaruh spare part di dalam iPhone itu, dibandingkan handphone-handphone kompetitor, termasuk Samsung pada saat itu ya, yang masih merakitnya menggunakan manusia. Dan dengan itulah meledak pengguna iPhone ini ya, menjadi satu iPhone yang paling laris di dunia. Nah, ini ada beberapa ya, rekan-rekan bisa lihat butir-butir juga dijelaskan oleh pengarang buku kita, kapan sebaiknya kita sudah bisa otomatisasi dan kapan sebaiknya kita masih menggunakan manusia. Oke, cukup jelas ya. Nah, selain itu juga ada satu teori, ya, ada satu teori yang juga dijelaskan, yaitu tentang job design continuum. Jadi di sini ada teori yang menjelaskan bahwa dalam penggunaan tenaga kerja itu kita bisa melakukan spesialisasi di mana setiap orang punya keahlian sendiri masing-masing yang unik dan kemudian bekerja ya di production floor atau di operasional dari perusahaan kita. Tapi bisa juga proses yang disebut job enlargement, job enrichment, job empowerment itu tentu sudah ini ya Bapak Ibu ya, sudah dikerjakan ya pada saat latihan ya, latihan di Camilo ini sudah saya tanya semua ini. Nah, sampai self-directed teams ya. Nah, ini yang nomor 4 ini, didengarkan baik-baik ya. Di pertanyaan saya yang nomor 4, classroom response system. Yang nomor 4, segera siap-siap ya. Segera siap. Sini jawabannya pendek aja, nggak usah dikasih tahu alasannya ya. Hanya jawabannya saja ya yang diketik. Yang ini pertanyaan diskusi kita nomor 4. Oke, pertanyaan saya adalah, menurut pengarang buku kita, ya, menurut buku referensi yang kita gunakan, dari 5, ini ada 5 ya, job design continuum ini, yang mana yang paling ideal? Ya, waktunya 30 detik. Yang mana yang terbaik dalam konteks strategi operasi? Ya, waktunya 30 detik saja ya, ini udah tinggal 20 detik, harus cepat. Ya, ini ada 5 pilihannya, tinggal diketik saja. Yang mana yang terbaik? Jadi mendesain kerja itu bisa sifatnya unik ya, spesifik orang per orang, beda gitu ya. Job desk-nya, tapi bisa juga dia itu self-directed teams. Oke, waktunya sudah habis. Maka menurut pengarang buku kita adalah yang self-directed teams. Itu juga panah ini sebenarnya teman-teman Bapak Ibu ya. Kenapa dia panahnya tuh ngadepnya ke kanan, tidak ada yang balik. Karena ini juga adalah gambaran dari operation excellence. Jadi perusahaan akan semakin mudah menciptakan operation excellence ketika kemampuan dari para pekerjanya itu dari spesialis semakin ke kanan. Semakin kanan, semakin mudah untuk mencapai operation excellence. Dan tentunya itulah ya kan cita-cita dari manajemen operasi ini. Menciptakan operation excellence di perusahaan. Baik, ini dia tentang job design. Kita sekarang akan move on ke materi kita yang berikutnya, yang baru, yaitu tentang method analysis. Nah, jadi ketika kita melakukan job design, mungkin pekerjaannya sudah ada ya. Nah, ini cocok ini kalau Bapak dan Ibu mau praktekkan di tugas kelompok. Ya, jadi barangkali selama ini sudah ada itu pekerjaan itu di perusahaan kita,
Tapi kita merasa pekerjaan ini belum optimal ya, masih ada waste, masih ada kelemahan-kelemahan ya dari job desk yang sekarang. Lalu kita ingin mengevaluasi. Nah, itu namanya method analysis. Ya, analisis metode kerja. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya. Pertama tentu job apa nih? Proses operasi apa yang mau kita analisis? Tentu kita kemudian perlu mengumpulkan informasi-informasi, melakukan wawancara dengan yang bekerja, charting operation. Nah, yang paling penting itu yang nomor 5. Kita mengevaluasi step-stepnya. Nah, kita akan lihat ya, ada 2 contoh. Satu contoh dari buku Rate saya ambil, dan satu contoh lagi dari buku yang lain ya, yang sebenarnya lebih mudah dipahami. Ya, karena contoh dari Rate ini apa ya, sangat-sangat spesifik pekerjaannya. Ya, tapi tetap saya tunjukkan ya, karena itu dari buku teks kita. Tapi saya akan kasih contoh juga dari buku teks yang lain ya, dari buku teks Heiser, contoh yang lebih mudah untuk kita membayangkan penerapan metode analisis ini. Oke, kita lanjut ke slide itu. Nah, ini dia contohnya ya. Jadi contohnya di sini kalau kita lihat ada studi kasus di mana seorang analis, ya Bapak dan Ibu misalnya situ atau saya, kemudian kita diminta untuk meninjau operasi pemasangan kabel transformer. Ya, jadi itu ada pemasangan spare part elektronik ya, bisa lihat di gambar di bawah itu. Dan saat ini ada masalah kualitas ya, jadi ada terjadi kasus cacat-cacat ya dari produk yang selesai dirakit ya oleh tenaga kerja di pabrik kita ini. Nah, ini diduga sebabnya adalah karena sambungan solder yang buruk. Di kanan itu ada gambar soldernya ya. Nah, ini ya dia disebut observasi itu. Jadi kita melakukan observasi kerja dan kita diminta menggunakan metode analisis ya untuk mencoba menyelesaikan. Ya, apa sih masalahnya dalam proses kerja dari karyawan kita di sini dan kenapa itu bisa ada sambungan solder yang tidak baik dan menyebabkan produknya nanti cacat ya, tidak berumur panjang nanti ketika sudah digunakan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita sudah berhasil memetakan ya. Jadi biasanya ini dengan observasi, dengan wawancara, itu ada tahapan-tahapannya ya. Pada tahapan 1, pick up the wire in left hand and move to the terminal. Tahapan 2, tahapan 3, dan tahapan 4. Ya, jadi kita sudah bisa petakan apa saja sih yang dikerjakan oleh tenaga kerja kita ini. Lalu kemudian kita analisis. Jadi kalau kita analisis, biasanya kita membuat semacam chart di sini ya. Nah, ini semacam chart sehingga kita bisa tahu mana aktivitas yang sebenarnya sifatnya operation, mana aktivitas movement misalnya ya, dan delay ini adalah aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah. Dan kita bisa lihat di mana titik-titik kritis ya, yang memungkinkan terjadinya kesalahan itu. Dan dalam hal ini, contoh ini diperlihatkan bagaimana si analis itu kemudian memberikan saran ya, untuk merubah sedikit urutan kerja sehingga proses produksinya menjadi lebih minim atau tidak ada lagi kesalahan dari soal hubungan dari solder itu ya di alat ini. Nah, tapi saya ada contoh lain yang sebenarnya lebih mudah ya daripada ini. Contoh lain ini diambil dari buku Heiser ya, adalah di sini. Nah, ini di Starbucks. Nah, jadi kalau di Starbucks ini kalau kita lihat itu ya ada pembuatan kopi ya, ini si baristanya. Maka menarik sekali melihat di sini ya bahwa dengan metode analisis ini kita bisa meninjau kalau kita lihat di sini adalah gerakan dari tangan kiri dan gerakan dari tangan kanan. Ya, jadi ini contoh real ya. Jadi yang ditujukan di sini itu adalah contoh yang memang dilakukan di Starbucks. Jadi bagaimana mereka melakukan improvement operasional dengan menganalisis kerjaan karyawan. Nah, kalau kita lihat di sini, tangan kirinya itu sibuk kerja ya. Tangan kirinya itu sibuk kerja. Nah, tangan kanannya ini masih banyak nih nganggurnya ini. Nah, di sini ada tantangan tentu Bapak dan Ibu ya. Bagaimana kita bisa melakukan improvement pekerjaan, ya, bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas karyawan dengan mengatur ulang ya cara kerja tangan kanan dan tangan kiri ini sehingga nganggurnya bisa dikurangi. Luar biasa ya. Di Starbucks itu sampai bahkan gerakan-gerakan tangan saja ya itu diperhitungkan.
untuk meningkatkan kinerja yang ingin didapatkan oleh perusahaan. Oke? Nah, ini dia. Selain itu juga dalam metode analisis ini kita juga bisa menggunakan tool-tool tambahan. Ya, selain cara kerjanya sendiri ya yang kita perbaiki, kita juga bisa menambahkan instrumen-instrumen pelengkap untuk memastikan karyawan kita bekerja dengan optimal. Ya, bekerja dengan efisien tanpa kesalahan. Nah, siap-siap. Ini dia pertanyaan saya yang berikutnya ya. Pertanyaan saya berikutnya, silakan siap-siap. Kita akan masuk CRS, form CRS yang kelima. Oke, Bapak Ibu sudah siap-siap ya? Nah, ini disebut dengan istilah visual workspace. Jadi kita menggunakan benda-benda yang dengan mudah dilihat ya sebagai rujukan. Ya, jadi visual workspace ini alat-alat tambahan yang bisa digunakan tenaga kerja kita sebagai rujukan kerjanya sehingga kerjanya bisa menjadi lebih cepat. Istilah di sini kan quickly ya, kerjanya bisa lebih cepat dan lebih akurat. Nah, ini yang pertama nih, saya kasih waktu hanya 60 detik ya, 1 menit saja ya, langsung dijawab ya. Jadi yang pertama gambar ini pikirkanlah ini apa kira-kira manfaatnya nih ya di dalam meningkatkan kecepatan dan akurasi dari kerja ya. Ini gambar yang pertama. Silakan diperhatikan baik-baik. Waktunya 60 detik. Jadi yang pertama itu di dalam production floor ya, operation floor perusahaan kita bisa pasang alat yang seperti ini. Kira-kira apa manfaat alat ini ya di dalam pekerjaan sehingga membuat kerjaan itu bisa menjadi lebih greget gitu ya, lebih cepat, lebih akurat. Silakan. Ya. Nah, ini yang pertama. Ini diskusi kita yang nomor 5 ya. Nanti ada yang kedua juga ya. Ini yang pertama. Baik, waktunya sudah habis. Nah, jadi kalau kita lihat ya, di sini itu ada semacam timer ya, teman-teman ya. Jadi di atas itu 3, itu maksudnya 3 menit. Sementara di bawahnya ini ada semacam stopwatch ya. Ada semacam stopwatch yang gerak itu dari 0 sampai 3 menit. Nah, ini adalah alat bantu ya. Alat bantu visual yang bisa dijadikan referensi ya bagi karyawan kita yang sedang bekerja di depannya bahwa dalam waktu 3 menit dia sudah selesai. Ya, dalam waktu 3 menit dia sudah selesai dengan pekerjaannya. Dan biasanya nanti ada alarm ya, begitu waktunya mau sampai 3 menit. Nah, dengan ini karyawan itu punya referensi ya, punya alat bantu untuk memastikan dia bisa bekerja sesuai standarnya. Oke, itu ya, tadi pada bisa menjawab ya. Nah, sekarang yang kedua, ya sama masih nomor 5 ya. Ini gambar yang kedua, ya silakan dijawab. Ah, itu tuh. Yang kedua itu apa tuh maksudnya ya? Penggunaan benda seperti itu gampang sekali. Saya kasih waktu 30 detik aja ya, nggak susah soalnya nih ya. 30 detik aja. Ini suka kita lihat di restoran ya. Nah, di bengkel-bengkel juga ya. Nah, suka ditaruh di dinding, ada gambar-gambarnya ditaruh di dinding begitu ya. Atau biasanya mereka punya tray ya, punya tray di mana alat-alat itu ditaruh di atasnya. Nah, kenapa ini bisa membantu ya? Pekerjaan itu bisa menjadi lebih cepat dan akurat. Ya, sudah cukup waktunya ya, tentu jelas saya kira Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ya kita bandingkan ada sebuah restoran yang punya tray-tray seperti ini ya untuk menempatkan ya alat-alat masaknya maupun alat-alat untuk nanti penggunaan oleh mereka yang pakai restoran untuk piring ya, untuk sendok, untuk garpu, untuk pisau dibandingkan misalnya ya restoran lain yang hanya sebuah kotak aja begitu ya, sebuah kotak dan semuanya tumplek blek gitu ya. Semuanya ditaruh di situ.
Ya, ini tentu akan banyak nanti kegiatan mencari-cari ya. Belum lagi jumlahnya mungkin jadi tidak tahu masih cukup atau tidak karena tercampur di sana. Nah, di sini tidak ada lagi ya aktivitas mencari-cari ya. Dengan cepat kita bisa tahu, bisa dengan mudah mengambil dan juga tentang pengaturan jumlah ya. Apakah dia sudah mau habis, itu bisa dengan mudah langsung di top up di situ. Ya, sehingga kegagalan dalam operasional itu bisa diminimumkan. Nah, bisa tadi ya menjawabnya, nggak terlalu susah. Nah, inilah contoh-contoh visual workspace atau tool-tool yang juga bisa dibantu untuk membuat metode kerja dan desain kerja itu bisa terlaksana dengan baik. Ada beberapa contoh-contoh lain, misalnya seperti ini untuk reorder point. Ini misalnya untuk penyimpanan dokumen, dikasih label-label sehingga tidak salah, dikasih rak-rak di atasnya supaya tidak salah. Atau yang ini ya, nah, ini ada lampu. Jadi sebagai pengganti Speedo tadi kayak digital yang pertama tadi itu ya, goal 3 menit itu, tapi dengan lampu sekarang, di mana ketika jam kerjanya atau waktu kerja normalnya masih warna hijau, begitu dia mendekati 3 menit tadi, dia pindah ke kuning, dan kalau sudah lebih dari 3 menit, dia lampu merah. Ya, lampu merah dan tentu ada alarm yang mengatakan telah terjadi kegagalan ya karena standar kerjanya sudah melebihi. Nah, ini macam-macam ya visual workplace yang bisa membantu, bisa kita aplikasikan dengan sederhana ya untuk membuat pekerjaan itu menjadi lebih baik. Oke, sudah ya seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian ketiga atau yang terakhir dari pelajaran kita ini adalah work measurement. Jadi ketika pekerjaan itu sudah desain, sudah ada visual workspace, nah sekarang kita pertanyaannya adalah benar nggak karyawan kita ini sudah bekerja sesuai dengan kinerjanya. Jadi work measurement ini adalah sebuah teknik untuk membantu kita mengetahui itu sebaiknya untuk sebuah job design itu how long, waktunya itu berapa lama. Dan di sini ada istilah yang digunakan yaitu standard time. Berapa sih sebenarnya standard time di dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan? Nah, jadi kita akan lihat caranya ya, cara menghitung standard time ini. Nah, ini lumayan ya langkah-langkahnya ya. Tolong diikuti baik-baik penjelasan saya, karena ini teknik hitung-hitungan. Ya, jadi Bapak dan Ibu nanti di latihan berikutnya ya untuk CLS form itu adalah hitung-hitungan. Ya, jadi nanti siap juga ya pada saat ujian untuk mengerjakan hitung-hitungan ini. Makanya didengarkan baik-baik ya penjelasan saya ini dan mungkin nanti kalau memang diperlukan bisa ditonton ulang video ini ya, terutama menjelang ujian agar kembali masih ingat ya cara mengerjakannya. Jadi ada 7 langkah di sini. Pertama, choose the job, ya kita pilih kerjaan mana nih yang mau kita hitung standar time-nya. Kemudian step 2, tell the worker to do the job. Jadi yang kedua tentu kita akan lihat ya, kita akan monitor pekerjaan itu, bisa kita videokan. Kemudian yang step 3 kita akan pilah-pilah ya, kita akan uraikan pekerjaan itu menjadi tahapan-tahapan proses. Seperti tadi itu sudah ada ya, di mana sih seperti di Starbucks atau tadi yang contoh yang perusahaan yang soldering itu. Nah, setelah kita pilah-pilah ya dari suatu pekerjaan itu menjadi tahapan-tahapan aktivitas, tahapan-tahapan unit pekerjaan, kita akan menghitung yang disebut calculate number of cycles. Jadi kita butuh berapa banyak data yang supaya perhitungan kita akurat. Nah, ini ada rumusnya di sini ya. Nanti mungkin dengan contoh akan lebih mudah untuk dipahami ya. Di situ ada istilah Z, ada istilah alpha, ada S, S ini standar deviasi ya, dan adalah istilah X, X bar itu adalah rata-rata. Nanti kita akan lihat langsung dengan contohnya. Kemudian langkah kelima kita akan time each element. Jadi setiap elemen kerja itu kita pakai stopwatch ya. Kita rekam dan kemudian kita juga menghitung worker performance karena ada kemungkinan ya ada kemungkinan ketika dia kerja itu dia jadi lebih rajin ya karena tahu kita observasi kan ya wah ini gue lagi diukur nih jadi dia kerjanya lebih rajin dari biasanya oleh karena itu maka biasanya kita akan sesuaikan ya waktu kerjanya itu dengan mengalihkannya dengan performance ini ada istilahnya ya, performance rating factor. Ya, jadi biasanya hasil observasi kita, observe time ini, MOT ini, kita akan kalikan dengan performance rating. Entah menjadi lebih kecil angkanya, karena kita merasa dia bekerja lebih cepat dari seharusnya, atau kita akan tambah angkanya. Ya, nanti dia bekerjanya lebih lambat dari seharusnya, karena takut. Nah, itu kita sebut dengan istilah normal time. Ya. Baru setelah itu kita akan menghitung standard time.
Di mana standard time ini rumusnya adalah normal time dikalikan dengan allowance factor. Ya, di dalam pekerjaan itu biasanya ada jam-jam istirahatnya ya. Jadi kita memperhitungkan itu, maka didapatkanlah angka standard time yang tadi ya, yang kita ingin cari dari awal. Baik, ini dia secara teknis ya, langkah-langkahnya kata buku kita. Kita langsung dengan contoh saja. Jadi contohnya di sini, ya, jadi ada sebuah pekerjaan di arcade company, dan kita sudah memperhatikan elemen kerjanya ada 4, tadi itu ya, yang pertama, elemen kerjanya itu ada 4, jadi step 1, step 2, step 3, step 4, dan kemudian kita juga sudah melakukan observasi ya, ada 10 observasi awal, jadi biasa cukup ya, di awal kita 10 observasi aja dulu, adalah 10 karyawan yang kita amatin misalnya, seperti itu. Gunanya apa? Untuk mengestimasi sampel size. Berapa sih sebenarnya data yang kita perlukan agar pengukuran standar time kita ini menjadi akurat. Ya, karena kalau terlalu sedikit, kemungkinan besar tidak akurat kan Bapak dan Ibu ya. Jadi butuh berapa ya harus kita awasi. Nah, ini baru 10 kan sebagai contohnya. Nah, ini adalah standar yang umum digunakan, yaitu adalah error sebesar 5%. Jadi 5% ini itu istilahnya adalah error. Jadi kemungkinan salah dari pengukuran kita ini 5%, itu standar ya di industri. Ini yang tadi disebut tuh alpha. Dengan true mean 97% ini juga standar. Jadi kita gunakan angka ini aja ya. Ini angka yang umum. Ini adalah angka untuk menghitung nilai Z yang tadi. Nah, dari pengukuran 10 itu didapatkan standar deviasi rata-ratanya ini. Ini tadi yang S, ya, tadi kan di rumusnya ada S, dan observe time itu, ini rata-rata pengukuran MOT tadi, itulah tadi yang X bar itu, di rumusnya. Sudah ya Bapak Ibu ya, sudah tahu ya. Maka dengan menggunakan data-data ini, ya kita bisa hitung berapa sih sampel size yang diperlukan. Nah, kalau kita lihat, setiap work element itu dihitung masing-masing ya. Lihat. Setiap work element ini akan kita hitung sebelum kita bandingkan. Nah, untuk work element 1, standar deviasinya 0,25. Ini ya. Untuk work element 1 juga, mean observe time-nya itu, nih ya, X-nya ya, 1,5. Sementara, nilai Z ini umum ya, ini dari buku. Ya, Z untuk 90%, nilai segitu. Sementara alpha 5% atau 0,05. Kelihatan ya, Bapak Ibu di sini ya. Maka tinggal memasukkan saja angka-angkanya. Kita bisa hitung work elemen 1, jumlah sampelnya itu 52, elemen 2 52, elemen 3. Nah, kita cari yang tertinggi. Yang tertinggi 53, maka inilah sampel size yang kita butuhkan. Nah, jadi kita sudah tahu ya, bahwa untuk mendapatkan perhitungan standar time yang akurat, kita butuh 53. Tadi kita sudah kumpulkan 10 ya, berarti tinggal 43 observasi atau pengamatan lagi sudah cukup ya untuk kita menghitung normal time. Nah, itu ada di slide berikutnya contohnya. Nah, kita lihat ya, setelah dikumpulkan ya di sini ada 53 ya narasumbernya misalnya, maka didapatkan sekarang rata-rata pengukurannya observed time-nya itu adalah 1,6. Dan di sini ada performance factor rating ya 0,9. Ya, ini maksudnya apa? Karena asumsinya nih karyawan yang bekerja itu lebih cepat dari yang seharusnya. Ya, maaf, ini lebih lambat dari seharusnya. Maaf ya, lebih lambat dari yang seharusnya. Karena mungkin dia merasa tegang gitu ya, atau merasa kurang nyaman. Maka kita kalikan angka di bawah 0,1, sehingga angka observe time-nya ini nanti akan menjadi lebih kecil ya. Ketika sudah kali. Artinya, observe time-nya menjadi lebih cepat. Seperti itu ya. Nah, inilah hasil mengukurannya untuk work element 2, 3, dan 4 sudah dapat ya. Nah, kalau kita sini performance faktornya lebih tinggi, berarti dia dianggap bekerja lebih cepat dari seharusnya. Maka kalau nanti kita kalikan untuk menghitung normal time, maka angkanya menjadi lebih besar dari ini. Ya, jadi harusnya dia kerjanya lebih lambat. Seperti itu ya. Nah, maka sekarang kita tinggal menghitung ya berapa standar time-nya. Nah, hitung-hitungannya nanti setelah berikutnya. Ada satu lagi. Di sini ada informasi tentang allowance factor.
itu 15%. Ini juga umum. Jadi Bapak dan Ibu dalam prakteknya kita bisa gunakan contoh yang sudah ada di buku kita ini. Karena ini contoh yang umum ya digunakan. Jadi allowance factor-nya 15%. Kita langsung saja. Dan ini tadi tabelnya, maka normal time tadi sudah ya. Jadi observe time ini dikalikan dengan performance rating-nya. Masing didapatlah angka-angka ini. Sementara standard time ini rumusnya adalah normal time dikalikan dengan allowance factor. Allowance factor-nya itu adalah 15%. Ya. Jadi pengalinya sekarang menjadi normal time dikalikan dengan allowance factor yang sudah ditambah 1 ya. 1,15. Jadi 1,44 itu angka ini dikalikan dengan 1,15 didapatkan inilah standar time-nya untuk work elemen 1. Dan demikian ya, kita hitung berapa standard time untuk keempat elemen ini. Dan setelah kita jumlahkan, kita dapatkan angka 6,52. Inilah standard time untuk pekerjaan itu. Nah, inilah jadi benchmark bahwa setiap karyawan harus bisa menyelesaikannya dalam waktu 6,52 menit. Nah, ini jadi KPI juga ya oleh perusahaan yang nanti bisa digunakan untuk penghargaan. Ya, apresiasi karyawan apabila karyawan itu bisa bekerja bahkan lebih cepat dari ini ya. Kita bisa memberikan apresiasi, tapi kalau dia bekerja lebih lambat dari ini, maka bisa diberikan teguran ya atau sanksi peringatan ya supaya mereka bisa bekerja sesuai dengan standar time ini. Oke, sudah Bapak dan Ibu? Jelas? Nah, nanti bisa ditonton ulang videonya ya untuk memahami lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita akan ada latihan. Ya, ada 2 soal latihan kita. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu ya, soal latihan ini tidak akan dikerjakan sambil live video ini ya, tidak. Tapi Bapak Ibu akan mengerjakannya segera ya, segera setelah video ini berakhir. Ya, segera video berakhir dan siapa yang paling cepat mengerjakannya seperti biasa ya, dapat leaderboard point. Ya, jadi kita tidak mengerjakannya di sesi live ini karena memang dibutuhkan waktu ya, mungkin yang lebih panjang. Atau Bapak dan Ibu perlu tonton ulang ya video saya ini yang bagian tadi latihan itu. Nah, sehingga Bapak dan Ibu baru mengerjakannya setelah video streaming ini berakhir. Yang perlu Bapak Ibu lakukan sekarang ini adalah memfoto slide videonya ya, slide yang akan saya tunjukkan setelah ini. Yang harap difoto, kemudian disimpan dulu fotonya, karena ada 2 latihan ya, foto latihan 1, kemudian foto latihan 2, dan setelah video streaming ini berakhir, silakan dikerjakan dan disubmit. Karena itu siapkan segera ya, handphone Bapak dan Ibu, tentunya ada dekat kita kan, handphone kita ya. Siapkan segera ini untuk difoto latihan kita yang pertama. Baik, saya akan lanjut ke slide itu. Ini latihan pertama, segera difoto ya. Tidak dikerjakan dulu. Ini classroom response system yang nomor 6. Sudah? Sudah difoto? Ini exercise 1. Kemudian yang kedua, silakan difoto. Ini classroom response system yang nomor 7. Jadi Bapak dan Ibu akan langsung mengerjakan ini selesai ya. Selesai dari sesi kita. Oke? Baik. Dengan demikian maka sudah berakhir ya pelajaran kita. Jadi kita melalui video tutorial ini, ya Bapak dan Ibu, sama-sama kita sudah membahas tentang work system design atau desain sistem kerja, job design, dan pengukuran kerja, work measurement. Jadi kita telah mempelajari ketiga hal ini yang mudah-mudahan bisa membantu ya Bapak-Bapak dan Ibu di perusahaan masing-masing maupun dalam tugas kelompok ya untuk memajukannya operasi di perusahaan kita. Nah, saya mendorong Bapak dan Ibu untuk terus ya mendalami topik ini, mengerjakan latihan hitung-hitungan yang tadi itu, sehingga lebih memahaminya, dan ini salah satu topik penting memang ya dalam strategi operasi, yaitu peran manusia.
Ya, jika masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, silakan ditanyakan di forum diskusi kita atau langsung mengirim pesan WA kepada saya. Ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya berharap video tutorial ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik. Dan semoga penerapan-penerapannya nanti bisa dilakukan ya oleh Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Salam.